Terima kasih masih di Insert Pagi. Pemirsa, Soraya Haq ini punya cerita menarik saat mengunjungi anak-anak yang mempunyai kekurangan dalam pertumbuhan fisik maupun mental. Benar banget. Nah, kalau mau tahu seperti apa ceritanya, jangan ngapain Tiri terus. Simak juga beritanya. Karena Tiri makin cantik aja ya, Mampir ya. Ini dia beritanya, pemirsa. Rasa dan kebahagiaan bersama orang-orang yang membutuhkan merupakan kenikmatan jiwa yang tak terlukiskan. Begitu pula yang dirasakan artis Soraya Haq beberapa waktu lalu saat ibu 3 anak ini yang ditemani putrinya Valerie dan rekan-rekannya mengunjungi anak-anak cacat fisik dan mental di kawasan Cimanggis, Depok. Istri Eki Soekarno ini pun terlihat begitu menikmati kebersamaannya dengan anak-anak yang menyirami hatinya dengan kesejukan. Kesejukan dapat merasakan kehidupan mereka yang kurang beruntung menjadi terhibur dengan kehadirannya. Bercengkrama dengan berbagi cerita di tengah keterbatasan yang dihadapi rupanya tak membuat mereka berkecil hati. Kakak kandung artis Syahnas Haq ini pun begitu antusias larut dalam kebersamaan tersebut. Yang di sebelah saya ini, hai Tresya, halo, hai. Itu Tresya ini lahirnya di Pontianak, kita lihat ya di sini tuh, dia lahir di Pontianak tanggal 15 Mei tahun 75 begitu, dititipkan di salah satu panti. Dulu ada orang tuanya, tapi sekarang orang tuanya sudah tidak ada dan akhirnya ditaruhlah di tempat ini sepanjang hidupnya. Ya udah, begini saja. Ketika saya berada di tempat ini, di tempat yang memang anak-anak cacat fisik maupun mental, membuat saya mendapatkan keseimbangan yang sejuk. Artinya, saya melihat di balik kehidupan yang selama ini saya lihat adalah anak-anak yang membuat saya lebih bersyukur, lebih memanfaatkan hidup saya dengan lebih banyak menggunakan mata, menggunakan telinga saya, menggunakan hati saya, berpikir sebetulnya ada apa sih di belakang mereka dengan cacat fisik maupun mental. Sejenak melihat ke belakang, merasakan perbedaan yang menjadi bagian dari sisi lain kehidupan memang banyak membekali diri kita dengan pelajaran hidup. Hikmah ini pula yang dapat dipetik saat wanita yang akrab disapa Ayah ini dapat membuat mereka yang tak beruntung menjadi merasa lebih berharga. Suatu pelajaran yang patut pula kita jadikan acuan untuk dapat lebih menghargai hidup. Bisa untuk banyak berbuat sesuatu selama sepanjang hidup saya. Semoga apa yang saya lakukan bisa memberikan kemudahan sedikit buat mereka. Paling tidak mereka merasa dipedulikan oleh orang lain, mereka merasa ada yang memperhatikan, dan buat mereka itu sesuatu yang berharga. Kalau kita mau cari sesuatu yang baik dalam hidup, ya sudahlah, datanglah ke tempat-tempat ini, begitu loh. Pelajaran hidupnya adalah lebih banyak bersyukur, menggunakan hati dengan lebih sempurna. Ya, mudah-mudahan dengan melihat berita tadi banyak pemirsa yang tergugah hatinya untuk melihat sesama ya. Amin, mudah-mudahan didengar ya. Seperti itu. Dan kita akan masuki ke kategori yang kedua, pemirsa. Kategori kedua adalah siapa artis yang lebih tepat menerima penghargaan sebagai The Most Wanted Celebrity 2007. Dan ada lagi nih kategori ketiga, siapa artis yang paling pantas mendapat gelar sebagai Celebrity We Love to Hate. Maksudnya ini kita nggak suka gitu, hate banget, dia saking sebalnya tuh love to hate. Kira-kira kita cinta sama dia karena kita benci sama dia gitu, Tere. Nah, sambil berpikir nih kira-kira siapa. Nah, mau tahu bagaimana perkembangan Amara dan Franz. Nah, mereka ini menghabiskan akhir pekan bersama anaknya di satu tempat yang wah katanya menarik nih. Di mana tempatnya? Tetap di Insert Pagi. Pemirsa, kayaknya namanya akhir pekan itu paling enak ngumpul bareng keluarga ya. Jalan-jalan kek, makan, pergi ke mall atau ke suatu tempat rekreasi, yang penting bareng keluarga. Sepertinya juga yang dilakukan sama Amara dan Franz nih. Nah, secara nggak sengaja nih, tim Insert memergoki mereka jalan-jalan di sebuah mall dengan anak mereka. Jadi yang selingkuhan tuh hati-hati kalau jangan jadi bisa kepergok sama kita-kita. Nah, tapi untungnya ini nggak selingkuhan, tapi memang keluarga yang sangat harmonis ya. Seperti apa kebersamaan mereka? Pengalaman pribadi. Enggak, kita lihat yuk. Lama tak terlihat di layar kaca, pasangan Franz Muhede dan Amara yang sempat meramaikan belantika musik tanah air lewat kelompok vokal Lingua yang mereka usung, ternyata sedang sibuk mencurahkan perhatian untuk kedua buah hati mereka. Akhir pekan kemarin, keduanya terlihat sedang berjalan-jalan di sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat sambil membawa anak pertama mereka. Lagi apa ya? Lagi
Ya kapan aja kan kebetulan kita bukan kerjaan bukan karyawan kerja. Jadi ya kapan kosong ya buat dia sama adiknya ya kita jalan-jalan aja. Bagi Franz dan Amara, berjalan-jalan bersama buah hati tercinta membuat tali kekeluargaan mereka lebih erat. Selain itu, dengan berekreasi, diakui keduanya dapat menghilangkan kepenatan dan stres yang biasa muncul saat kesibukan mereka tengah padat. Enggak sih, tiba-tiba aja kalau kita pikir udah lama kita nggak kemana gitu, kita jalan. Iya kalau kita rasa kan lumayan jauh juga dari rumah kita kan tinggal di daerah Cinere. Kalau ke daerah sini kan lumayan jauh, jadi kalau lagi pengen aja ke sini. Ya sebenarnya dia buat nyenengin anak-anak aja. Oh iya dong, perlu dong. Jadi lah, apalagi kalau misalnya seminggu kayak kemarin dia nggak ketemu ibunya karena ibunya ya kasihan juga kan gitu. Ya sekarang saatnya mumpung lagi bisa ya kita jalan-jalan sama-sama gitu. Acara jalan-jalan ditambahkan pasangan suami istri yang awal pernikahan mereka sempat ditentang Ibunda Amara, tak perlu memerlukan dana yang besar. Bahkan jika sedang tak punya uang lebih, keduanya memilih berekreasi di dekat rumah saja. Ya tergantung budgetnya. Kalau budgetnya lagi cukup ya berarti kesini, kalau nggak cukup ya kita dekat rumah aja. Keliling komplek, gila. Wah, Seru banget. Anaknya tapi kan anak-anak Terry, anaknya dua ya. Kan satu mungkin ya. Nah, kategori yang berikutnya adalah kategori yang keempat betul ya. Siapa artis yang lebih pantas menerima gelar sebagai The Most Cooperative Celebrity 2007 versi Insert? Nah, udah tahu kira-kira siapa yang pasti setelah pariwara berikut ini kita akan intip nih sama-sama bagaimana di balik layar pembuatan tayangan Insert. Itu seru banget, pokoknya ada liputan rumahnya Mayang Sari gitu deh. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Tanda bocorannya ya. Nah. Empat tahun sudah informasi selebriti atau Insert menemani pemirsanya. Beragam cerita menarik seputar kehidupan selebriti tanah air kerap dihadirkan bagi para pecintanya. Suka duka, kesuksesan, kegagalan, perseteruan, perdamaian, tawa hingga air mata mewarnai ragam berita yang senantiasa menjumpai pemirsanya 3 kali dalam sehari ini. Di balik semua yang dihadirkan tim redaksi Insert, tentu terselip sebuah kisah. Dan inilah proses di balik tayangan Insert yang khusus dihadirkan menjelang ulang tahun Insert yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karena sudah ada reporter, ada campers yang lagi siap-siap. Kalau sama campersnya dulu deh. Hai, lagi ngapain? Lagi ngapain ini? Ngecek kamera nih. Kenapa dicek? Ini kita mau liputan sebentar lagi. Liputan bentar lagi, jadi kita harus ngecek kameranya. Soalnya kalau misalnya kamera ada apa-apa, ntar kameramen kan yang bertanggung jawab gitu. Yanto, hari ini kita mau kemana sekarang? Ada janji jam 8 kan? Di mana sih? Oh, udah ada. Mau liputan artis. Sekarang kita mau ke airport untuk liputan. Pengen tahu seperti apa itu liputan di airport, dan ada artis lainnya. Ayo kita ikut. Ikutan! Ikut! Sekarang Insert berada di Bandara Soekarno-Hatta. Aktif jadwal kita pagi ini, kita jemput nih rombongan umroh. Ternyata begini wawancaranya. Kelihatan kan dari sini gimana semangatnya nih reporternya Insert dan juga campersnya atau kameramennya untuk berusaha mendapatkan posisi paling bagus untuk wawancara, gambar paling bagus, paling depan, supaya nanti pemberitanya juga oke. Lihat tuh. Dan tahu aku berada di mana? Nih, di daerah Simpruk, Permata Hijau, benar sekali. Di belakang rumahnya Mayang Sari. Dan tahu nggak, jam segini ada tim Insert di situ, tungguin dari tadi. Nah, aku kebayangkan capeknya gimana. Tengah malam aja masih ada di sini. Itu masih manggil-manggil Mayang. Orang nggak tahu keluarnya kapan. Tuh, susah payah, jadi payah kita tuh nggak apa-apa untuk memuaskan pemirsa Insert di rumah. Tapi masih belum selesai sampai di sini. Masih ada lagi nih proses-proses selanjutnya menunggu.